Oke, kita lanjut lagi. Lanjut lagi tentang ya ada ya sekelompok orang ya sebenarnya sebagian dari sekelompok orang itu yang tiba-tiba masuk gitu aja ke kamar saya. Maksudku gue ya kamarku. Jadi masuk aja begitu ke kamarku terus bertanya macam-macam sekian hal ya. Ya, beberapa pertanyaan yang kupikir awalnya cukup aneh itu waktu itu adalah tentu saja ini tentang apakah aku adalah Zionis World Bank gitu kan. Terus ku jawab iya. Terus ditanya apakah aku ada ikut campur tangan ke Pilpres 2014. Ce Dalam pikirku ini masalahnya apa? Apakah bentar-bentar. Jadi sebentar. Apakah aku buat video IPA dan IPS terus aku antar itu ke waktu itu kalau nggak salah itu tempat memang ada di Jakarta sekitar kalau nggak salah Jakarta Pusat sebelah mananya gitu ya rumah rumah dan ada CCTV juga. Saya kasih lihat muka saya ke CCTV. Terus saya kasih memang ya dan saya antar video flash disk video IPA IPS itu. Yang jadi soal pertanyaannya waktu itu kok nyerempet ke situ gitu. Jujur aja. Ya, jujur aja. Kok nyerempet ke situ waktu itu ya? Waktu itu gua lagi tidur gitu. Gua lagi tidur tenang gitu. Tiba-tiba ada orang ganggu itu. Ya jelas lah. Tiba-tiba ada masuk. Kupikir yang pertama banget itu kan tiba-tiba masuk itu kupikir itu bapakku gitu karena dia biasanya juga begitu bukan dia biasanya juga ngecek nih orang beres ke hidupnya gitu. Nggak, bapakku nggak main hipno. Nggak. Cuman dia cuma ngecek aja nih orang gimana atau nggak. Kalau paling paginya ngomel kalau tempat sampah kepenuhan atau ada hal-hal macam gitu lah beres nggak nih saya ini hidupnya beres nggak. Nah balik lagi ke bagian di ini. Jadi ada di 2014 itu mereka kan mungkin mencari mencari fakta atau membuat fakta, membuat-buat fakta. Melihat ya, melihat di mana oh saya bisa dihipno, saya jawab pertanyaan hipno dengan bagus, saya nggak ngerti trik psikologi, saya itu em, baca buku hipno, terus waktu itu juga lagi zamannya Uya Kuya gitu kan. Nah dan memang benar, jadi nggak langsung gitu, itu nggak langsung dia kamu pergi ke kedubes Amerika terus buat bom pergi ke kedubes Amerika meledak gitu nggak saya cuma eh, dihipno kalau saya suruh ikut mereka ya yang dimana waktu itu gua nggak tahu kalau itu disuruh apaan gitu loh, ngerti nggak? Gua nggak tahu kalau itu waktu itu disuruh apaan. Belakangan memang pas kita udah jalan berapa berapa bulan berapa tahun ya kita cari semuanya itu dibantu waktu itu masih dibantu sama Is dan mepet beberapa middle Is dan middle juga baru mepet ya. Ternyata em, ya karena saya bisa dihipno ya dan saya menjalankan beberapa sengaja lebih tepatnya sengaja pura-pura menjalankan beberapa perintah hipno beberapa ya. Mereka jadi yakin nih anak bisa dijadiin tumbal gitu loh
Nih anak bisa dijadiin tumbal, nih anak bisa udah gitu dia nggak takut mati. Nanti aku bahas bagian gimana cara penilaian mereka bagian nggak takut mati. Iya. Jadi sekali lagi nggak dihipno langsung, saya buat diperintah hipnonya itu buat bom dan meledakkan diri di kedubes Amerika. Nggak begitu. Yang awalnya paling cuma disuruh ikut ya, dan kita tahu em, selanjutnya paling dibaiat ya, didoktrin ya, doktrin teroris ya. Terus bagaimana baru seolah-olah saya ini ikut berdasarkan atas kemauan saya sendiri atau nggak diculik. Habis itu ke sana udah hilang, dinyatakan hilang, tiba-tiba meledak aja gitu kan. Kemungkinan sih begitu, kemungkinan paling skenarionya ya, karena ini nggak terjadi jadi saya bilang skenario, karena nggak terjadi makanya saya bilang skenario. Ya kemungkinan paling skenarionya begitu. Atau biar lebih praktis ya tentu saja lebih instan ya, kalau gua 100% bisa dikontrol begitu ya, langsung ya sana, kamu ke sana, kabur, lari, pencet ini atau enggak dari radionya mereka paling tek gitu ya. hmm, Apa lagi ya, ya ya, ini beberapa hipno aneh yang terjadi di 2014 kepada saya. Hipno aneh tentang soal apartemen. Jadi saya mulai jawab agak ngasal sih ya. Saya mulai jawab karena waktu itu jujur aja aku nggak tahu konteksnya itu apaan gitu. Ini apa ini, akar masalahnya tuh apa? Tiba-tiba ada orang orang masuk gitu aja, dan ya yang ada masuk. Waktu itu aku kira nggak, cuma merasa pas ada beberapa orang masuk, aku merasakan ada keberadaan bapak aku di situ, cuman aku nggak bisa buka mata karena kalau aku buka malah jadinya runyam nanti. Atau mungkin masalahnya selesai saat itu juga. Atau mungkin jadi dan ada di mana aku nggak, pas waktu aku pura-pura pura-pura terhipno aja gitu ya, pura-pura terhipno. eh ada beberapa pertanyaan agak konyol gini loh. Ya, terus pertanyaan dan hipno yang agak konyol ini terus tentang soal apartemen. Jadi ada apartemen yang ada di rumah susun lah sih, lebih tepatnya bukan apartemen, itu rumah susun yang ada di dekat PGC. Terus ya ini saya singkat aja, kalau nggak saya singkat nanti bisa 1000 episode ini ya. Terus habis itu soal pasang gambarnya Pak Harto yang udah saya cabut itu. Heeh. Ya udah. Terus habis itu tentang ini nih. Jadi ada yang nanya. Jadi sebut aja aku lagi tidur. Itu kayaknya mondar-mandir mereka kayaknya leluasa banget gitu loh. Bayangin itu kayaknya ya tinggal keluar tinggal masuk gitu aja. Bapakku kemana gitu ya? Karena ada ada satu titik di mana aku ngerasakan di situ ada keberadaan bapakku pas waktu aku di hipno, dan itu cuma satu atau dua kali, dan selebihnya nggak ada. Contoh yang bagian ini, contoh bagian dimana aku ditanya apakah aku ketemu Tuhan. Iya, di bagian ini. Hah? Terus terus ku bilang iya. Dia tanya apakah aku ketemu Tuhan. Aku bilang iya. Iya aja udah. Habis itu terus dia memberikan sugesti
sugesti, perintah sugesti. Kalau aku diperintah untuk membayangkan Tuhannya itu Yesus. Seriously. Ah, jadi makin makin memang makin konyol waktu itu yang ada dalam di hidupku tuh. Ini nggak bermaksud Sarah ya. Cuman ya udah, terus udah, intinya kita persingkat aja ya ceritanya ini karena ini aja udah lewat 10 menit tentang hipno-hipno yang masih masih berlanjut tentang hipno-hipno aneh itu. Nah, setauku itu ada yang hipno juga, ada yang cewek juga yang hipno. Bukan cewek sih, lebih tepatnya udah agak tua ya. Nah, eh terus habis itu ada yang hipno juga. Kalau gua ternyata adalah anaknya Pak Prabowo. Jujur aja ya, aku nggak tahu waktu itu, belum benar-benar belum belum kebuka semua gitu loh. Ini semua ini kan yang apa yang udah gua whistleblowing kan udah simplified banget ya, udah tersimplifikasi ya, tersimpelkan banget ya. Jadi gue dihipno kalau gue sebenarnya adalah anaknya Pak Prabowo. Itu adalah salah satu hal yang terus buat apa gitu loh. Itu buat apa? Banyak deh ada hipno hipno yang aneh gitu. Terus bagian dimana aku ini sebenarnya bagian yang paling ku benci ya, yang paling bagian ku keselin adalah tentang aku dihipno harus patuh, sembah, sujud sama orang tuaku, bahwa orang tuaku itu adalah seperti Tuhan gitu loh. Jadi orang tuaku, bapakku eh yang bisa kekontrol sama mereka juga dan percaya kalau gua ini komunis ya dan siap ngebunuh gua kapanpun itu ceritanya. Dia sampai kayaknya sampai hari ini pun juga nggak tahu gitu loh. Kalau gua itu bukan dicari tahu apakah gua ini komunis, teroris, Zionis, bukan. Tapi gua ini mau diarahkan ke sana gitu loh. Mau dijadiin gitu loh komunis, Zionis, teroris gitu. Bukan dicari tahu apakah gue ini komunis, Zionis, teroris, tapi mau dibuat ke sana gitu loh. Kayaknya sampai hari ini bapak gue nggak tahu soal itu gitu. Karena ya tentu saja sekelompok orang ini cukup luar biasa, cukup luar biasa. Padahal di beberapa di tahun 2018 dan beberapa 2018, 19, 2020 kan mereka semua kan nyadap komunikasi gua kan, semuanya termasuk termasuk yang di komputer, termasuk internet service provider, semuanya komunikasi gua yang uh, via digital kan. Jadi kami sengaja, lebih tepatnya aku sengaja minta tolong kepada beberapa orang Amerika itu untuk um, ini komunikasi kita benar-benar nggak kelihatan sama sekali kan gitu. Ini tolong diinin dong, tolong di pura-pura apa, kita pura-pura ngasih lihat gitu loh bahwa gue ini lu salah, ngetumbalin gue tuh salah gitu loh. Ada beberapa di tahun 2018, 2019, 2020 baru kemarin perasaan deh. Dan mereka tetap aja masih ngotot gitu loh. Agak agak ngarang emang orang-orang sekelompok orang ini. Nanti aku bahas itu di khusus di dalam bagian spyware ya, spyware. Nah, terus hmm, ya tadi bagian orang tuaku ya ya. Jadi di mana saat aku patuh seperti patuh pada perintah Tuhan ya.
ke orang tuaku, dan dimana orang tuaku juga udah dipengaruhi untuk membenciku, semakin membenciku tentu saja. Di tahun-tahun yang berat itu bagiku, mesti berhadapan dengan dua orang tuaku sendiri yang bisa kekontrol oleh mereka, jadinya ya itulah yang mereka harapkan gitu. Mungkin saat mereka bisa menimbulkan bukti itu, ya tentu saja mungkin bapakku akan membunuhku juga gitu waktu itu. Dan ibuku sampai sampai hari ini mungkin ibuku masih percaya kalau aku ini kayak yang ada dalam film Salt. Tahu film Salt? Jadi penyusup dari Uni Soviet gitu yang udah kedoktrin. Ah, ampun deh. Ampun. Padahal aku udah sengaja berapa kali donor darah, ya, supaya darahku diambil dan bisa ada persamaan DNA. Kalau kalian mau coba waktu itu kan. Oke, lanjut lagi. Ini kita lagi ngebahas hipno aneh di 2014 ya. Yang waktu itu bagiku bukan aneh ya, ketidaktahuan lah, dan aneh ya, dan aneh. Hmm, ya jangan lupa itu juga hipno yang ada di masjid ya, masjid, di beberapa masjid. Aku di hipno, ditanyain, terutama yang ada di waktu itu lagi iktikaf di Masjid Kubah Mas Depok. Waktu itu kira-kira jam, ya udah lewat jam 11-an. Memang istirahat, lampu dimatiin, terus ada orang datang begitu aja nanya bla 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 gitu kan, di Masjid Kubah Mas. Tujuannya jelas sih, aku tahu tujuannya jelas, supaya aku bisa dijadikan bahan Zionis Dajjal gitu. Dapat Zionis Jews Dajjal gitu. Ya aku tahu, ngerti tujuannya jelas itu. Jadi dia sengaja ngehipno di tengah-tengah begitu. Dan ya karena waktu itu juga aku belum dapat semua kelengkapan ini tentang apaan ya, ini tentang apaan. Jawab yang ngaco aja gitu loh. Jawab yang ngaco aja. Tanya berapa kali, aku jawab 11 gitu kan. Jawab yang ngaco aja. Jadi supaya itu informasinya ya random aja dan nggak valid dan ngarang gitu loh. Terus ya hipno lagi bagian yang di kampus itu, saat lagi ngikutin kelas, orang lagi tenang-tenang aja. Nggak bisa apa, maksudku sebenarnya aku lagi nahan malu, waktu itu juga nahan malu, cuman ya aku lagi ya tipikal kayak aku emang aku lagi pengen nyempurnain East, Middle, dan West itu jadi sempurna semuanya ada di biar kelihatan jelas gitu kelakuan kalian tuh, kegiatan kalian, tindakan-tindakan kalian itu kayak apa. Tiba-tiba gue dihipno, tiba-tiba gue dijadiin tumbal, atau apa maksudnya gitu loh. Dan yang paling penting adalah ini berhubungan juga dengan kayaknya hipno di bagian ketemu Tuhan, dan aku disuruh bayangkan kalau itu Yesus. Aku karena nggak berhasil, mungkin ya, bukan mungkin lah sih, ini probabilitas ya. Jadi karena nggak berhasil, aku disuruh jadi diperintah hipnonya itu benci Kristen, disuruh melakukan apa hal-hal yang um, seperti persekusi, habis itu seperti mengujar kebencian, anti Kristen. Aku dihipno begitu di kamar ini, yang ujungnya baru gue tahu
Kalau itu beberapa waktu kemudian ternyata mereka udah bergeser gitu dari yang mengincar kedubes Amerika Serikat. Ya jadi ya gue disuruh ngebom gereja nantinya. Makanya gue dibuat benci Kristen dulu. Dan sayangnya dari misionaris yang lo utus untuk mancing-mancing gue ketawa ke TV doang. Kenapa gue harus benci Kristen gitu? Kenapa gue harus benci melakukan hal-hal aneh dan membuat seolah Kristen itu terzolimi? Hidupku gue sendiri aja gak beres. Oh iya kan lu semua yang ngehancurin hidup gua. Aduh, ya jadi kurasa itu cerita-cerita di tahun segitu ya. Di tahun 2014 ya. Nyerempet 2015 juga sih, ini bahan 2014 2015, jadi mereka tuh masih nggak nyerah gitu loh. Mereka menilai gua itu hypnoable as. Ya mereka buat terus gua seperti itu gitu loh. Masih ini cerita whistleblowing itu masih lama banget, masih banyak, masih ngaco. Dan ya kurasa itulah cukup, ini udah kepanjangan juga. Masih banyak yang pengen kuceritain, masih berapa ratus episode lagi, tapi udah 22 menit. Semoga kalian selamat